Haleluya, selamat pagi semua, senang bersama dengan saudara di rumah Tuhan. Kita akan mau menyiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini, amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau Tuhan. Saatnya kami akan memulai ibadah kami, biarlah hadir-Mu di tengah-tengah kami, menolong kami, mengurapi setiap kami. Dan kami percaya satu hal kerinduan kami, biarlah Roh-Mu Tuhan hadir di dalam setiap kami, menolong kami, sehingga sukacita kami terpancar senantiasa di dalam kehidupan kami. Sebagai rasa ucapan syukur kami di dalam Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mari kita pakai berdiri bersama, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya lewat pujian kita. Kita mau katakan pujian bagi Tuhan, haleluya, atas segala rahmat dan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari bersukacita bagi Dia, dan pujian bagi Dia, amin. Kami mau berkemenangan di dalam nama Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan. Bersuka Tuhan, kami angkat pujian kami. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, kamu mau bersuka. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Terima kasih ya Bapa atas segala rahmat dan anugerah-Mu. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji ya Bapa, haleluya. Terima kasih ya Bapa, indah pujian kami, indah pengharapan kami. Kami mau angkat pujian kami di dalam Engkau. Atas segala rahmat anugerah-Mu, kami katakan Tuhan, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di atas segala nama. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami muliakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu,
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau yang mulia, Kau yang agung Tuhan, Kau yang kami sembah. Kami mau katakan sama-sama, pujian kami di dalam Engkau, hadirmu di dalam kehidupan kami, memenuhi setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima pujian, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku sembah-Mu Tuhan. Kau selalu kami sembah. Amin, haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang kami puji Tuhan, Kau yang kami puji ya Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan, mari kita naikkan pujian kita, mari kita naikkan sembah kita bagi Dia. Kita mau katakan terima kasih atas segala apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. Terima kasih lawatan-Mu Tuhan, terima kasih hadir-Mu Tuhan. Kau yang mulia, Kau yang agung ya Tuhan. Terima kasih jamahan-Mu, terima kasih pengampunan-Mu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih semuanya Tuhan. Terima kasih setiap pemulihan Tuhan, terima kasih kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita terima kasih ya Bapa. Pagi yang indah, amin. Kita berada di dalam rumahnya, di dalam hadirnya, amin. Kita akan bawa di dalam doa, amin, setiap kebutuhan kita pada pagi hari ini. Dan kita mau membawa di dalam doa untuk pendeta yang berada di dalam persekutuan kita. Kita mengingat di dalam doa kita, gereja kita yang ada di Geraldton, Western Australia. Kita bawa di dalam doa ada Pastor Rick and Lois Screamers. Ada gereja di Sydney, Parramatta. Ada Pastor Rob and Walls. Kita bawa juga di dalam doa untuk gereja kita di Kupang. Ada Pastor J and Esther Hanslow. Mari amin, kita bawa di dalam doa sama seperti mereka selalu membawa di dalam doa, amin. Apalagi gereja kita adalah gereja rintisan dan mereka pasti selalu membawa di dalam doa, amin.
setiap kita di tempat ini. Dan kalau saudara ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan saudara, amin. Kita akan mau satu di dalam doa, kita akan mau membawa di dalam doa. Ya saudara Tuti, amin. Amin, untuk pemulihan dari keluarga Tuti, biar Tuhan menolong, amin, hadirnya di dalam kehidupan. Biarlah jemaat Tuhan, Tuhan berkarya, dan kita mau percaya untuk hal itu, amin. Ada lagi, silakan angkat tangan saudara, amin. Jangan ragu ya, Kaseri. Untuk kesembuhan papa. Amin, kita bawa di dalam doa untuk orang tua kita dan Kaseri, amin. Untuk kesembuhan, kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan, mujizat Tuhan, amin. Kita juga mau melihat, amin, untuk apa yang akan Tuhan terus lakukan di dalam setiap kita di tempat ini. Saya percaya bahwa kita memiliki kebutuhan doa, dan dari setiap itu, amin, kita mau bahwa kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita membuka hati, amin. Segala sakit penyakit, segala pergumulan kehidupan, kita mau bawa di hadapan Tuhan, di bawah kakinya. Kita meminta mujizat, dan kita mau melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, amin. Biarlah, amin, pada masa seperti kita melihat pada saat ini, untuk vaksin dari COVID-19 ini, amin, biar berjalan dengan lancar, amin. Bukan kekuatan dari manusia, tetapi anugerah Tuhan, jamaah Tuhan, kita akan mau membawa di dalam doa untuk hal itu, amin. Kalau tidak ada lagi, amin, saya mendorong saudara, kita mau angkat suara kita mau percaya apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terpujilah namamu di dalam kehidupan kami, hadirmu di tengah-tengah kami. Kami rasakan ya Bapa, dan kamu melihat Tuhan para hambamu yang berada di dalam perayaan Tuhan. Ada Pastor Rick and Klimer, ada Pastor Robin and Walsh, dan Pastor Jay Hanso dan keluarga. Engkau mau melihat keluarga-keluarga ini ya Bapa, yang mau melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi namamu. Tuhan tolong mereka ya Bapa, Engkau jamah dan Engkau lindungi ya Bapa, dan khususnya ada buah dari setiap pelayanan mereka, jiwa-jiwa yang berharga di dalam Engkau Tuhan, menjadi jiwa yang bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau. Kami percaya bahwa tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara ya Bapa, dengan membawa di dalam doa. Engkau melihat Tuti dan keluarganya Tuhan, dia membawa di dalam doa pada pagi hari ini setiap kebutuhannya ya Bapa, dan kami percaya, kami mengundang Engkau Tuhan hadir Tuhan, apapun persoalan kehidupan, apapun yang ada di dalam kehidupan mereka Tuhan, Engkau jamah ya Bapa, Engkau berikan hati yang lembut Tuhan, berikan hati yang selalu mengandalkan Engkau dalam segala perkara ya Bapa. Engkau mau melihat Tuhan dari orang tua kami, dari Kaseri ya Bapa, untuk papanya ya Bapa. Kami memohon di dalam Engkau, dan kami akan melihat mujizat-Mu terjadi saat ini ya Bapa, dalam sakit penyakit Tuhan yang ada di dalam tubuh orang tua kami ini Tuhan. Kami mau beriman Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan ya Bapa, yang tidak pernah jauh dari setiap anak-anak-Mu, yang membawa setiap doa dan pergumulan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau melihat jamahan-Mu, kami mau melihat belas kasih-Mu Tuhan, terjadi kuasa mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau beriman Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang hadir di tempat ini ya Bapa. Apapun pergumulan kami Tuhan, mungkin ada sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, kami percaya bahwa segala perkara hanyalah di dalam Engkau. Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukan Tuhan mujizat bagi setiap kami pada saat kami berseru di dalam Engkau, dan pemulihan bagi setiap kami Tuhan, dibangkitkan di dalam Engkau, dan setia di dalam perkara-perkara di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk proses vaksinasi Tuhan, Engkau melindungi, menyertai ya Bapa. Dan biarlah segala sesuatu Tuhan kami mau serahkan di dalam Engkau, dan biarlah kemuliaan nyata bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang percaya katakan amin, haleluya. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan kita. Kita berterima kasih untuk apa yang telah Tuhan lakukan. Amin, haleluya. Silakan duduk, amin.
Senang bersama dengan saudara sekali lagi. Tadi malam kita mendapatkan waktu yang terbaik. Terima kasih untuk keterlibatan saudara. Dan saya juga tidak menyangka, amin, kita bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Karena saya percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu telah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, amin. Dan kita akan melihat, amin, terus dan tidak akan berhenti pada saat ini, amin. Saya lihat sampai tadi pagi grup di PHM masih terus, amin. Begitu bersemangat mereka untuk melihat dan apa yang telah Tuhan lakukan di gereja kita di Kalimalang ini, amin. Dan kita juga terus membawa di dalam doa ada 4 jiwa yang memberikan dirinya mengabdi kembali, amin. Dan itulah buah yang kita investasikan adalah berbicara untuk jiwa-jiwa yang mau memberikan hidupnya mengabdi kembali. Karena kita melihat, amin, kuasa dosa iblis, amin, senang sekali mau mengambil ciptaan Tuhan itu, amin. Tapi kita mau melakukan yang terbaik. Kita berdoa, kita latihan, kita menginvestasikan keuangan kita sehingga puji nama Tuhan, amin. Ada 4 jiwa yang menyerahkan diri kembali kepada Tuhan. Dan belum lagi yang lain, amin, mana terasa antusias dan khususnya kita telah melihat karya Tuhan, amin. Kita ada ibadah di tempat ini, amin, hari Rabu jam 19.30 dan 1 jam sebelumnya kita ada doa, dan pada hari Minggu ada 2 ibadah, amin, pagi dan sore. Dan sekali lagi, amin, di belakang saya telah menempel tentang kalau saudara mau terlibat di dalam pelayanan, amin, mari, amin, lakukan sesuatu di tempat ini, amin. Dan kita juga merencanakan untuk tahun ini bagi yang terlibat di dalam pelayanan, kita nanti ada malam Natal atau malam penghargaan bagi orang-orang yang terlibat, dan kita mau menginvestasikan sesuatu, amin. Jadi saya mendorong saudara, apapun yang saudara bisa lakukan, amin, mungkin, amin, mungkin nilainya kecil, amin, tetapi di mata Tuhan segala sesuatu Tuhan selalu perhitungkan. Saya mendorong saudara, mari, amin, kalau saudara juga ada hati, ada kerinduan mau merintis pelayanan seperti apa yang kita lakukan di Kalimalang ini, mari menyiapkan hati saudara, diri saudara, hidup saudara. Kita akan memulai di dalam Bible study. Kalau rumah saudara terbuka, amin, silakan, amin. Dan kita akan melihat hari Jumat ini kita ada PA di wilayah Kalimalang, dan kita akan memulai dari hal yang kecil. Dan ketika bertumbuh, sekali lagi kita bertumbuh, kita akan membuka di gedung, dan kita akan mengajukan untuk berikutnya mungkin di dalam pentabisan. Itu yang akan kita lakukan, dan kita tidak mau, amin, kita berada di tempat ini seterusnya. Dan saya sangat sedih sekali, amin, saya melihat tadi malam bagaimana anak saya Esther dan Tizi, amin, dan anaknya Pak Parli, mereka dua biasanya, amin, bersama-sama, tetapi mereka terpisahkan karena kita berada di dalam pelayanan di sini dan mereka berada di dalam pelayanan. Dan mereka seperti sangat senang tadi malam, mereka bisa bermain bersama, dan itulah, amin, suatu ikatan kita di dalam keluarga kerajaan Allah. Dan kita, amin, akan terus melakukan, amin, apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Visi dan misi jangan menjadi penghambat apapun, amin, berpikir mengenai hal-hal yang lain. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan mempersiapkan segala sesuatu, Tuhan akan terus membuka pintu bagi setiap pekerjaannya. Itu beberapa pengumuman bagi kita. Sekali lagi, kalau saudara terbeban berada di dalam pelayanan di tempat ini, silakan tulis nama saudara, dan itu akan menjadi patokan atau dasar nanti kalau kita mengadakan malam pemberian, atau kena dulu waktu kita di Kalimalang, kita ada acara tersebut
memberikan penghargaan walaupun nilainya sedikit, tetapi itu adalah membuahkan suatu sukacita tersendiri untuk memberkati orang-orang yang terlibat di dalam setiap pelayanan. Dan kita mempersiapkan hal itu dan kita sudah merencanakan jauh-jauh hari, tapi kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan kita. Saja kita akan memberikan persembahan kita. Berbicara mengenai persembahan adalah berbicara mengenai hati untuk memberi. Puji nama Tuhan, amin. Saya sangat terberkati dengan apa yang Tuhan lakukan di gereja kita. Amin. Kita adalah gereja kecil, gereja rintisan, tetapi Tuhan sungguh berperkara di dalam kehidupan kita. Kita ada janji iman tahap pertama sampai Maret untuk gedung gereja. Saya mau katakan sekali lagi, bukan untuk menjadi suatu beban. Berbicara mengenai uang lagi, uang lagi, uang lagi. Seringkali kita berkata, wah saya saja pas-pasan. Dan ini adalah suatu tantangan kembali. Dan saya berbicara kepada pastor saya mengenai hal ini adalah, dia mengatakan bukan menjadi suatu beban, tetapi Tuhan mau berperkara, khususnya di dalam keuangan kita. Dia mau memberkati umat-umatnya di tempat ini, amin. Dan itu adalah hal yang sehat bagi kita ketika kita setia di dalam hal memberi. Memberi di dalam hal yang nilai yang terkecil, di dalam kesetiaan. Saya percaya Tuhan juga mempersiapkan nilai yang terbesar yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan, amin, selalu berperkara bagi setiap orang percaya, karena Tuhan mengasihi setiap kita. Kalau saudara telah menulis di dalam lembaran kecil kertas untuk janji iman saudara, bawalah di dalam doa supaya Tuhan mampukan saudara untuk bisa memberi di dalam anugerahnya, di dalam janji iman itu. Dan kita akan melihat, amin, limpahnya kebaikan Tuhan yang selalu disimpan di dalam setiap hati orang percaya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-20, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Selalu setia, yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan kita. Ini adalah berbicara mengenai melakukan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga pada bulan Juli kita bisa membayar gedung kita, janji iman, kita bisa setia di dalam hal-hal perkara Tuhan. Dan tadi malam saudara lihat sendiri, amin, gedung gereja kita terasa kecil ketika begitu banyak orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Dan kita terus mau bawa di dalam doa. Kita akan mau setia melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan satu di dalam doa. Kita akan mau berdoa di dalam persembahan kita. Kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saja kami akan memberikan persembahan kami. Inilah persembahan yang terbaik yang kami memberikan di dalam Engkau. Berkati setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya hadir-Mu di tengah-tengah kami, mengurapi kami. Ada janji iman kami ya Bapa. Ada persepuluhan kami ya Bapa. Ada pemberian persembahan kami. Kami mau serahkan di dalam Engkau. Engkau kuduskan ya Bapa. Dan biarlah segala sesuatu kami gunakan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Sambil memberi, mari kita pujian bagi Tuhan. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam
saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih untuk setiap yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Di bawah ada sekolah minggu. Terima kasih untuk yang terlibat untuk mengajarkan anak-anak sekolah minggu. Amin. Biar dari senang, amin, untuk mereka dari kecil, amin, mendengarkan firman Tuhan, diajarkan berdoa, diajarkan untuk melakukan hal-hal di dalam iman, percaya di dalam Tuhan. Berapa orang berkata kepada saya tadi malam lagi, kapan kita bikin konser lagi? Mereka sangat-sangat, amin, senang sekali, ada banyak makanan, dan kita mau, amin, bahwa gereja kita bisa memberkati, amin, orang-orang. Haleluya. Kita juga tadi, amin, rasa capek, terlambat semuanya, tapi kita mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan membuka kitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Sambil judul, amin, pada pagi hari ini, bangkit dari kegagalan. Kita membuka di dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, hadir-Mu di dalam kehidupan kami, menolong kami, memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang Kau perkarakan di dalam kehidupan kami melalui kebenaran akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap kita pasti mengalami apa yang disebut dengan kegagalan. Setiap kita pasti tidak menyukai apa yang disebut dengan kegagalan. Sehingga banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan kalau ia harus mengalami kegagalan. Baik itu dalam membina hubungan, atau di dalam relationship, atau mungkin di dalam pekerjaan, atau mungkin di dalam usaha, atau di dalam pelayanan, atau di dalam hal-hal yang lain. Kita bisa memahami bahwa kita pernah mengalami kegagalan di dalam hal ini. Pada masa saat ini, amin, banyak di antara kita sedang berada di dalam pergumulan dengan kegagalan dan kejatuhan. Tetapi kita mau tekankan bukan pada kejatuhan atau nilai kejatuhan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bisa jatuh. Kita bisa mengoreksi diri kita. Mengapa kita bisa jatuh? Sering, amin, kita mengalami hal-hal yang sederhana
ketika kita berjalan atau kita tersandung, gak ada batu, atau mungkin kita menabrak sesuatu. Dan pasti kita merasa kenapa ini bisa terjadi. Dan rata-rata mungkin kita, karena kita tidak melihat, atau mungkin kita lagi melamun. Kalau saudara, amin, seringkali dijadiin candaan mengenai kesandung ini, amin. Ketika masa pacaran, ketika pasangannya tersandung atau apa, seakan-akan memberikan rasa empati yang sangat luar biasa. Kenapa? Kok bisa? Hati-hati. Tapi coba kalau sudah berkeluarga, mungkin seringkali, wah, mata kamu di mana? Kenapa kamu bisa begitu? Dan mulai pertengkaran kecil terjadi. Yang kita tekankan adalah bagaimana, kenapa bisa kita mengalami hal tersebut. Kita akan melihat yang pertama, saya mau katakan kepada kita yang pertama, jangan biarkan kegagalan menentukan siapa diri kita. Kita membaca tadi di dalam Amsal pasal 26 ayat 16. Artinya kita bisa memahami bahwa orang benar pun bisa jatuh. Orang benar pun bisa gagal. Jadi murid Kristus tidak berarti kita tidak akan mengalami apa yang disebut kegagalan atau kejatuhan. Bahkan bisa dipastikan suatu saat kita pasti mengalami kegagalan di salah satu area di dalam kehidupan kita. Ketika saya ikut konferensi, pastor saya dulunya berkata kepada saya, "Der, saya gagal di dalam mendidik anak-anak saya. Tetapi saya yakin percaya, karena saya tahu di dalam Tuhan ada jawaban. Saya percaya suatu saat anak-anak saya akan berbalik dan mencari Tuhan. Untuk itu saya dan istri sampai sekarang tetap melayani Tuhan." Namun apa yang kita lihat, amin, dari pernyataan itu saya mengerti bahwa orang benar, orang yang melakukan sesuatu, bangun kembali ketika dia jatuh. Tetapi jangan sampai tergeletak. Kita ingat kisah Musa, Daud, dan Petrus. Ketika mengalami kegagalan karena kesalahan yang mereka lakukan, mereka segera menyadarinya. Mereka mengambil respon yang sangat tepat dengan tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dari apa kegagalan yang mereka alami, langkah awal untuk bangkit dari kegagalan adalah datang dan merendahkan hati serta mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ini poin yang pertama yang kita bisa melihat. Kita bisa membuka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kalau ada, amin, pagi ini yang mau cepat membaca kepada kita, 2 Raja-Raja ayat 22 ayat 19. Firman Tuhan berkata, 2 Raja-Raja 22 ayat 19. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutub. Dan oleh karena engkau membongkahkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin, haleluya. Kita menyadari hal itu, amin. Yang langkah pertama kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa apa yang menjadi permasalahan yang kita hadapi.
John X. Maxwell dengan judul bukunya Feeling Forward, bagaimana caranya mengubah kegagalan menjadi batu loncatan untuk sebuah keberhasilan. Dan ini kita melihat pada pagi hari ini, amin, suatu pesan bahwa setiap orang tanpa kecuali kita akan mengalami apa yang disebut kegagalan atau kejatuhan. Poin yang kedua, kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Kegagalan menandakan bahwa kita berani mencoba. Kejatuhan berarti kita sedang bergerak jauh lebih baik daripada sama sekali tidak bergerak atau melakukan. Banyak setiap kita takut gagal sehingga mereka atau kita tidak berani mencoba sama sekali. Masalahnya, kalau kita tidak berani mencoba dan melakukan, maka kita tidak pernah akan tahu apa hasilnya. Bangkit dari kegagalan memerlukan strategi supaya tidak berujung pada kegagalan lainnya. Ada kisah ketika lampu ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Dia melakukan eksperimen terus menerus dan tidak pernah menyerah, sehingga dari sekian ribu dia mendapatkan hasil sehingga kita bisa menggunakan lampu sampai pada saat ini. Thomas Alva Edison berhasil menemukan lampu. Sesuatu yang dianggap orang sebagai kegagalan itu bagi Edison adalah sebuah proses menuju keberhasilan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, pasal yang keempat, ayatnya ke-8 sampai yang dengan ke-9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Seseorang yang berhasil bukanlah manusia yang sempurna, yang tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan kegagalan. Tapi semangat, ketekunan, dan kerajinan membuat mereka tidak pernah menyerah. Begitu juga di dalam hal keimanan kita. Jika kita melihat orang yang hidup benar, mereka pun pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi mereka mau belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Kalau kita lihat di dalam sejarah gereja kita, amin, sangat menyedihkan kalau kita melihat, amin, sebenarnya kita sudah menjadi gereja yang kuat, khususnya di Indonesia ini, amin. Tetapi kita masih seringkali masih meraba-raba dengan berbagai persoalan-persoalan yang selalu silih berganti. Tetapi proses yang kita alami, amin, sampai saat ini, amin, Tuhan membentuk setiap kita, karakter kita, sehingga kita bisa mengerti bahwa rencana Tuhan itu sungguh nyata bagi setiap orang yang mau melakukan. Dan puji nama Tuhan, amin, saat ini gereja kita menjadi gereja yang kuat. Kita akan membuka gereja yang ke-8 di Manado. Dan itu, amin, suatu hal yang terbaik yang Tuhan mau lakukan, amin, khususnya di dalam pelayanan kita. Dan kita akan mau melihat lagi, amin, lebih lagi. Saat ini kalau kita bisa melihat di dalam laporan-laporan gereja kita, walaupun pada masa-masa pandemi ini, amin, dan mereka juga tidak tiara atau tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka terus melakukan konferensi, amin,
Walaupun sering ada konferensi juga saat ini ada yang secara virtual. Tetapi itu tidak membatasi ruang gerak untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Konferensi di Perth yang direncanakan pada bulan Maret dibatalkan dan akan direncanakan pada bulan Mei. Dan kita juga tidak tahu. Tetapi ini amin, kita harus terus melakukan dan begitu tetap antusias melakukan perkara-perkara yang Tuhan perkarakan di dalam kehidupan kita. Karena kegagalan merupakan suatu kesempatan untuk kita belajar menambah hikmat dan bertumbuh menjadi lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Salah seorang pendaki gunung tertinggi di dunia dari Selandia Baru bernama Mr. Edmund Hillary merupakan salah satu tim pertama yang mendaki gunung tertinggi di dunia berkata, "Aku akan datang lagi dan menaklukkanmu, karena sebagai gunung kau tidak bisa bertumbuh, tetapi sebagai manusia aku bisa bertumbuh." Apa yang kita bisa memetik dari perkataan ini, amin? Bahwa apapun persoalan, setinggi apapun persoalan, tidak ada yang mustahil untuk kita dapat melewatinya, melaluinya. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Poin yang ketiga yang kita lihat pada saat ini, amin, kegagalan dan kejatuhan memang bisa seseorang menjadi malu. Hal ini, amin, sebenarnya rasa malu ini yang menjadi salah satu penyebab utama orang menjadi malas untuk mencoba atau mencoba lagi. Tetapi rasa malu itu hanya sekuat siapa yang berada di sekeliling kita pada saat kita jatuh. Kalau kita berada di dalam komunitas yang sehat, mendorong, memotivasi. Ketika kita merasa berada di dalam hal yang jatuh, ada orang-orang yang terdekat yang mendorong kita, paling tidak membawa kita di dalam doa. Dan itu sangat membantu untuk kita dapat melewatinya. Sebab kalau kita dikelilingi orang-orang yang tidak mempersoalkan kejatuhan kita, tetapi malah mendukung kita untuk mencoba kembali, maka rasa malu itu tidak akan bertahan lama. Kita harus berada di dalam komunitas, kita harus berada di dalam komunitas gereja. Apalagi sampai saat ini, amin, gereja kita masih gereja kecil atau gereja rintisan. Kita bisa beraktif di dalam komunitas-komunitas ini, amin. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya mengatakan, amin, sangat terberkati bagi kami kalau kami bisa melayani saudara. Apapun itu, amin, kami akan memberikan yang terbaik. Dan mari kita, amin, selalu berada di dalam komunitas untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita percaya ketika kita harus berada dalam komunitas yang sehat, agar kita dapat terus bertumbuh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Kegagalan membuat kita menjadi rendah hati dan dapat berempati kepada orang lain yang mengalami hal yang sama. Saya seringkali menasihati orang-orang yang patah hati, orang-orang yang seperti tidak berada di dalam karir yang bagus, di dalam pekerjaan di kantor saya. Saya seringkali share, karena saya mengalami bagaimana tekanan di dalam pekerjaan saya. Saya juga telah berbicara bagaimana apa yang Tuhan telah lakukan juga di dalam hubungan-hubungan. Dan saya juga senang sekali, amin, menasihati atau membagi kesaksian ketika ada suatu rumah tangga atau mengalami dalam himpitan keterdesakan. Karena saya juga pernah mengalami kegagalan. Dan saya menyadari
ada suatu nilai kerendahan hati dan berempati kepada orang-orang yang mengalami hal yang sama. Ini adalah bukan suatu hal yang kebetulan Tuhan perkarakan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan, amin, mau melakukan sesuatu ke depan untuk kita melihat prosesnya yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat firman Tuhan bagi kita, kita dapat melihat di dalam Roma 12 ayatnya ke-15, firman Tuhan berkata, di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita memiliki empati. Tadi malam kita telah mendengarkan kesaksian saudara-saudara kita, amin. Bagaimana, amin, ketika jauh dari Tuhan, mengalami masalah-masalah, hubungan dengan orang tua menjadi broken, hubungan dengan saudara-saudara yang lain bermasalah. Tetapi Tuhan mau, amin, membangun kembali hubungan-hubungan tersebut ketika kita berada di dalam komunitas yang benar. Tuhan mau menolong segala perkara, Tuhan sanggup melakukan. Dan apa yang kita baca di dalam Roma 12 ayat 5, biasanya orang yang pernah gagal lebih dapat merasakan perasaan orang yang sedang mengalami kegagalan, dan lebih dapat menolong mereka. Kegagalan juga mengingatkan kita untuk tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Mari kita mengundang Tuhan untuk berperkara dalam setiap kegagalan kita. Sebab Tuhan sanggup mengubahkan ratapan kita menjadi sukacita. Firman Tuhan berkata, bersukacita bagi mereka yang bersukacita. Dan apa yang lagi setelah itu kita lihat tadi, jam 15, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kepekaan kita, kita dapat merasakan, amin, apa yang saudara-saudara kita alami. Bagaimana orang-orang yang belum mengenal akan Kristus, bagaimana saudara kita yang belum mengenal Kristus, bagaimana mereka, amin, tanamkan di dalam hati kita perkara ini, amin. Ada sebagai penutup, amin, ada pepatah terkenal berkata, jangan biarkan kesuksesan sampai ke kepalamu, dan jangan pernah biarkan kegagalan menyentuh hatimu. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada Tuhan yang lebih berkuasa dari atas segala-galanya. Jadi saya mendorong saudara, firman Tuhan yang sangat sederhana pada pagi hari ini, amin, biarlah menolong dan memuatkan setiap kita, amin. Kita mengingat apa kata Mister dari Selandia Baru yang mendaki gunung tertinggi. Dia berkata, amin, aku akan datang lagi dan menaklukkanmu, karena sebagai gunung kau tidak bisa bertumbuh, tetapi sebagai manusia aku bisa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran akan firman-Mu yang menolong kami pada siang hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau terus berperkara di dalam kehidupan kami. Engkau menguatkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami jauh daripada-Mu. Tuhan, tolong kami ya Bapa. Mungkin di dalam kehidupan kami ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada pemikiran-pemikiran yang lain. Seakan-akan gunung itu akan bertumbuh, seakan-akan gunung itu akan tinggi, seakan-akan masalah itu akan tambah besar, tambah besar. Tapi kami mau membawa di dalam Engkau. Kami mau mengundang Engkau Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Ketika kami bersama dengan Engkau, kami dapat melihat bahwa masalah itu, kegagalan itu, persoalan itu
terasa sangat kecil di hadapan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kami yang hadir. Dan saat ini Tuhan, izinkan kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam kehidupan kami. Mungkin setiap saudara di tempat ini, amin, ingin mau mengabdi kembali, ingin mau melakukan sesuatu kembali bagi Tuhan, dan mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk firman. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berperkara di dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mengizinkan saya mengalami proses-proses ini. Karena saya tahu Tuhan, ketika saya di dalam Engkau, saya akan melihat penyertaan yang sangat luar biasa. Engkau tidak akan pernah membiarkan setiap anak-anak sendiri dipermalukan. Tapi kami mau memegang janji. Engkau tidak memberikan kami janji untuk menjadi ekor, tapi Engkau mengajarkan kami untuk menjadi kepala. Kami akan menerima berkat yang berasal daripadamu, janji yang daripadamu. Dan Kau jadikan kami pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam Engkau. Mari amin. Kalau saudara mau mengambil komitmen kembali, silakan maju ke altar, silakan berdoa, ambil waktu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan ratapanku menjadi sukacita. Engkau sanggup mengubahkan kesusahan menjadi sukacita. Engkau mengubahkan kekuranganku menjadi kelimpahan. Karena ada Engkau di dalam kehidupan saya. Mari bangkit berdiri, ambil waktu di altar, berdoa sebelum kita akan menutup ibadah kita. Terima kasih Bapa atas segala lawatan. Terima kasih. Ya la 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 ba 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 nu da 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 ba ba ba. Ya da 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 ba 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 dia da da ba 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 sianda. Terima kasih ya Tuhan atas segala kuasa. Terima kasih ya Bapa jamaah dan kuasa Tuhan Yesus, percaya di dalam Kau menolong dan memampukan kami Tuhan melihat kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan dari saudara saya. Kau mengasihi dia ya Bapa, Kau tidak pernah meninggalkan dia. Kau beri kekuatan yang baru dan kehidupan Tuhan. Kau terus suaminya Tuhan. Kau Tuhan tolong semua yang terjadi dalam keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau yang berkarya Tuhan. Engkau mampukan melakukan segala perkara. Kami memohon di dalam Engkau. Tuhan Yesus terima kasih dalam nama Bapa. Haleluya, la kuasa Tuhan yang berkarya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi kalau saudara terbeban atau saudara merasa ada panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saudara ingin mau amin membuka pelayanan, saya mendorong saudara, mari kita jangan membatasi kuasa Tuhan. Kita akan memulai di dalam Bible Study PA. Kalau rumah saudara terbuka, amin, silakan amin hubungi saya. Kita akan menjadikan tempat PA, kita akan melihat apa yang akan Tuhan lakukan. Dan kalau saudara juga ingin terlibat di dalam pelayanan apapun, amin, silakan tulis nama saudara. Dan sekali lagi, amin, kita akan ada acara pada setiap akhir tahun untuk kita mau saling sharing atau hal-hal yang lain yang bisa menolong kita untuk kita bisa melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Mari tetap
jaga kesehatan, hal yang lain, atau ada yang bisa kami bantu, silakan menghubungi dengan senang hati untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk rahmat anugerah-Mu untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mungkin kami mengalami apa yang disebut dengan kegagalan di dalam apa yang kami rencanakan di dalam kehidupan kami. Atau mungkin ada keterdesakan saat ini di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa kami tidak pernah sendiri Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu hadir dan menolong kami. Engkau memberikan kekuatan-kekuatan bagi kami, sehingga kami melihat begitu indahnya proses yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, dan Kau memberkati makanan minuman yang telah tersedia ya Bapa. Kau memberkati tangan-tangan yang mau memberikan pelayanan, hati yang terbuka di dalam Engkau. Dan biarlah segala sesuatu Tuhan kami kembalikan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap orang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.